Anak saya jawab ngomong saya tempelin. Apa nih? Benar, yakin Rasman menang. Oh ya. Diduga ada statement baru dari Titin Bajide. Dirinya mengatakan akan membuat ricuh saat sidang berlangsung. Dirinya mengatakan yakin bahwa Laura akan membela keluarga Bajide. Berikut tulisannya. Kamu jangan fitnah saya ya. Itu bukan hutang saya, tapi si Laura anaknya. Ya kamu tak. Ingat, habis sidang, keluarga Bajide akan berkumpul dan merencanakan sesuatu buat keluarga Nikita dan Laura. Dan Laura siap kita ambil. Laura tidak akan membela karena Nikita lah yang Laura. Hari Jumat ada sidang kericuhan. Laura akan membela keluarga Fadel. Kalau kita bisa tilik bersama, berikut adalah Instagram yang menuliskan komentar atau juga diduga ancaman kemarin. Akun yang memposting 15 kiriman dan memiliki 2.784 pengikut ini mengaku bahwa ini adalah second account milik Titin Bajide. Akun namanya adalah ini. Di caption dia menuliskan, itu akun lama, saya lupa password. Makanya saya buat yang baru. Dan ini adalah yang lama. Tidak dipakai lagi karena lupa password. Menurutnya, ini adalah akun lamanya dia. Ada sedikit perbedaan untuk nama akunnya. Akunnya juga banyak mendapatkan silaturahmi dari warganet. Oh, ini yang ngancem-ngancem. @Titin Bajide nggak bisa di-tag. Itu akun hoax katanya. Yang asli akun ini, Titin Bajide. Tanpa E ya. Udah dari 2017. Nggak aktif lagi. Tolong mata kalian dipakai ya, neti. Kayaknya gitu. Jadi banyak beranggapan juga bahwa yang kemarin memberikan ancaman itu menggunakan nama akun Titin Bajide itu akun palsu atau hoax gitu ya. Di tag Kak Fitri tuh. Iya, kemarin juga ikut membawa nama Fitri Sahuteru di dalamnya ya. Kasihan sebetulnya, udah ngaku dibelain Fitri Sahuteru, ternyata nggak dianggap sama Fitri. Mau dikomporin doang. Bu Fitri temen dekatnya cuma sama yang berduit. Makanya ibu cari duit buat ibu sendiri aja. Yang banyak siapa tahu kalau udah banyak diajak ngopi Bu Fitri. Mari kita cek Instagram dari Fitri Sahuteru menanggapi ancaman yang kemarin juga menyeret namanya. Dan berikut ini adalah tanggapan dari Fitri Sahuteru. Terima kasih untuk cinta dan supportnya. Tetap positif dan bijak dalam bersosmed dan dalam merespon apapun berita dunia maya. Dirinya juga membagikan beberapa support dari beberapa orang melalui DM Instagram miliknya. Kolom komentarnya juga ikut dibanjiri oleh beberapa warganet ya. Terus kenapa Ibu Sikoda ngomong begitu, bawa-bawa nama Kak Fitri? Maksudnya apa? Katanya gitu. Sekejam-kejamnya fitnahan, lebih kejam kalau nggak punya duit ya Kak, katanya. Waduh, ya juga lebih serem sih kalau nggak ada duit ya gitu. Oke, kita beranjak di updatean selanjutnya. Tapi memang kekhawatiran itu memang benar adanya, bahwa disampaikan oleh kuasa hukum dari Nikita Mirzani menyampaikan bahwa dirinya juga khawatir dan mengambil sikap untuk meminta bantuan dari beberapa pihak untuk hal ini, untuk melindungi saksi ataupun korban agar dijaga lebih ekstra lagi. Berikut videonya. Jadi ada pengamanan melekat, ada pengawasan monitoring. Jadi perlindungan fisik, ada pemenuhan hak prosedural. Jadi beberapa macam wujud perlindungan dan bantuan LPSK yang dikehendaki atau diminta. Jadi ini kami juga mengisi ini. Tadi ini kita sudah tanda tangan, yang kita inginkan ada perlindungan yang terhadap satu, keselamatan jiwanya, yang juga secara psikis juga kita minta supaya ada pendampingan, supaya secara mental, supaya Laura ini lebih baik, seperti itu. Jadi kami juga sudah tanda tangan, dan dari hasil tadi itu alhamdulillah sangat-sangat luar biasa yang diterima, yang dilakukan oleh LPSK. Dia betul-betul antusias karena kaget begitu kita ceritakan, dia kaget. Kita juga menceritakan, bahkan kita menceritakan ada cukup bercerita, bukan hanya kejadian, tapi dia juga bercerita bagaimana Laura itu sebenarnya. Seperti itu tadi. Bang, kejadian apa sih Bang yang akhirnya LPSK mau mendampingi? Saya mempunyai bukti berdasarkan bukti percakapan, berdasarkan bukti saksi, memang
ada dugaan yang kita takutkan, ada kekhawatiran yang luar biasa, sehingga kami mengambil sikap untuk segera kita meminta perlindungan dari LPSK. Jadi saat ini dia ada di sebuah dinas perlindungan perempuan dan anak, bukan berarti itu tidak cukup, itu sudah cukup. Tapi kami ingin adanya lembaga lain yang ikut juga. Jadi Laura itu ada di perlindungan dalam lembaga perlindungan anak, wanita dan anak. Kemudian Bang Fahmi dan juga ibunya, yaitu ibu dari Laura, yaitu Nikita Mirzani, masih belum merasa cukup untuk keamanan putrinya dan juga saksi-saksi ini. Itu kenapa kemarin meminta bantuan juga dan melibatkan LPSK di dalamnya gitu ya. Dan berikut ini juga ada tanggapan dari penyidik ya. Jadi hari ini itu update-annya adalah antara hari ini atau kemarin itu update-annya Laura baru saja diperiksa dari psikisnya oleh psikiater, dan berikut adalah keterangan dari Bu Nurma atau Anti Nurma ya, panggilan akrab dari beberapa wartawan. Berikut videonya. Ya, hari ini penyidik menunggu hasil visum hari ini, menunggu hasil visum. Gitu. Kenapa bisa sampai hari ini udah lebih dari 2 minggu dong yang belum ada? Ya, jadi kemarin juga dari penyidik dengan diminta dari Rumah Sakit RSCM untuk memeriksakan LM. Ya, jadi LM itu diperiksa di psikiater. Jadi fisik dan mental yang dijadikan satu, nanti baru setelah visum kemudian hasil dari psikiater baru bisa diserahkan ke penyidik oleh pihak rumah sakit. Itu bikin lama akhirnya belum ada Ya, jadi yang memeriksa waktu visum adalah salah satu ahlinya. Nah, ahlinya lagi di luar negeri. Nah, itu yang menjadi kendala sebetulnya. Oke, jadi memang untuk statusnya itu orang baru saja diperiksa psikisnya oleh psikiater, kemudian untuk hasil visum memang agak tertunda. Itu kenapa untuk perkembangan kasusnya memang agak lambat ya, karena banyak yang beredar juga bahwa ahlinya akan didatangkan dari luar negeri. Tapi bukan itu sebenarnya. Ahlinya itu yang pertama kali memegang Laura itu memang sedang ada di luar negeri. Jadi untuk hasil berikutnya ya harus nunggu si ahli ini gitu ya. Jadi ya memang harus bersabar dulu ya gitu, memang gitu prosesnya gitu. Makanya di sini juga beberapa warganet menyampaikan jangan sampai aku pindah haluan ke Fadel. Terpantau netizen mulai bosan sama kasus ini katanya gitu. Pemeriksaan mulu gak kelar-kelar. Ya berarti Fadel nggak bersalah dong katanya. Lama banget sih ini kasus nggak kelar-kelar gitu. Ya proses ya guys ya gitu. Bukannya waktu itu udah keluar visumnya, visum udah keluar, tapi kesimpulannya kan harus nunggu ahli gitu, harus disimpulkan. Karena ini bukan ucuk-ucuk cek lab gitu ya, hasilnya keluar, habis itu udah langsung disampaikan enggak. Ini kan kasusnya berbeda, ini spesial gitu ya, ada tindak kejahatan di dalamnya dan menyangkut nasib beberapa orang tuh dengan hasil visum ini gitu guys. Dan berikut ini adalah tanggapan dari Nikita Mirzani ketika dia sedang ada di Arab ya, menanggapi beberapa warganet yang menanyakan kenapa Fadel belum ditangkap juga kak, katanya. Ini videonya. Kapan Laura pulang? Masih lama karena sudah masuk proses hukum. Masya Allah cantik banget ya kalau berhijab gini nih kita ya. Oh wow. Oh, Fadel belum ketangkep, sayang. Ini negara bukan punya Nikita Mirzani ya. Ini negara ada presidennya. Kalau udah diurusin polisi, harus ya. Karena udah masuk ranah kepolisian, jadi harus ikutin sesuai sama SOP-nya. Ngerti ya? Ini versi slow responnya ya gitu, karena menyesuaikan juga ya dengan outfit dan juga tempat dirinya berada ya. Nggak boleh dudar dedor kayak biasanya, nggak boleh. Versi slow ya, halus, lembut gitu. Oke, di update selanjutnya itu ada
Bu Nurma yang selalu ramah ya, kita bisa saksikan juga beberapa penjelasan di video sebelumnya tadi juga. Dia selalu meladeni pertanyaan dari wartawan, kemudian dia juga menyampaikan semua informasi gitu yang terupdate untuk kita semua gitu ya. Walaupun banyak netizen kecewa ya dengan berjalan kasus ini yang terkesan lambat, tapi beliau selalu menyampaikan informasi itu kepada kita semua, kepada wartawan, awak media gitu ya, sesuai SOP-nya gitu. Dan itu masih saja dianggap salah, masih saja dianggap pilih kasih, katanya salah satu penyidik yang pilih kasih gitu. Dituduh seperti itu oleh siapa? Oleh Bang Rasman. Berikut videonya. Bagaimana tanggapan? Artinya ini kan sudah keluar di preskon gitu. Seperti apa sih tanggapan? Ya kalau kita dari Polres Metro Jakarta Selatan, apalagi saya sebagai Kasih Humas memberitakan info yang sudah dilakukan oleh penyidik. Jadi yang semuanya itu memang dilakukan, yang sudah dilakukan oleh penyidik. Semisalnya meminta keterangan, kemudian membuatkan isu. Nah itu semua yang dilakukan, itu yang dinaikkan atau diviralkan atau diinfokan ke semua media. Itu yang saya lakukan, karena memang infonya ada di Kasih Humas. Nah saya berkoordinasi dulu dengan penyidik tentunya. Saya juga tidak bisa mengeluarkan statement yang di luar dari penyidikan atau yang dilakukan oleh penyidik. Artinya tidak benar ya bahwa pihak kepolisian tebang pilih. Oh tidak. Jadi semua kasus dilaporkan pasti didalami atau ditindaklanjuti. Itu pasti. Tuh, nggak ada ya namanya pilih kasih. Nih juga ada komentar dari warganet. Tuh Rasman ngerti kan sekarang katanya gitu. Si Tit Rasman emang nggak ada tit katanya. Ceritanya si Tit mau menggiring opini, tidak bisa ya deh ya. Oke, di updatean selanjutnya ini ada pendapat ahli ya mengenai ancaman yang diduga didapatkan oleh para saksi dan juga terduga korban ya. Berikut videonya. Keterangan fakta-fakta hukum dari saksi dan atau korban, karena mohon maaf, untuk proses perlindungan anak ini korban dan juga saksi. Jadi bukan hanya korban kok saja, tapi dia korban dan juga saksi. Maka penggenapan untuk dapat dilindungi, saya punya keyakinan secara pribadi LPSK akan memberikan rekomendasi untuk melindungi anak dari Nikita Mirzani seperti itu. Oke, Bang, hari ini juga Laura menjalani pemeriksaan psikis atau kejiwaan. Iya, tes kejiwaan. Abang sendiri melihatnya seperti apa dalam proses hukum itu? Berapa lama atau proses untuk kembali akhirnya si anak di bawah umur ini bisa stabil mentalnya atau cara berpikirnya? Oke. Dalam keilmuan asesmen ya untuk traumatic healing ya, itu nggak bisa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu mas ya. Maka asesmen permulaan di awal dari anaknya Nikita Mirzani ini harus dulu dipastikan hasil di pendahuluan asesmennya ya. Saya punya keyakinan dan kedekatan ya dengan pihak-pihak yang memang profesinya ditetapkan untuk sebagai asesmen ya dalam traumatic healing dan atau misalkan psikiater atau dokter ya yang khusus menangani soal korban dari perlindungan anak, kejahatan perlindungan anak. Maka proses ini nggak bisa ditetapkan langsung mas ya, 1 minggu, 2 minggu itu nggak bisa ya. Ada proses tahapan pendahuluannya dulu. Asesmen ini kalau memang naik dan hasilnya di treatment menjadi lebih baik untuk si korban, maka ini akan terus ya, prosesnya ini terus menerus mas. Sekali lagi ya, yang kami alamin, yang kami tangani korban dari kejahatan perlindungan anak itu sangat bertahap sekali ya. Harapan saya hasil hari ini ya dari anaknya Nikita Mirzani ini bisa. Jadi ini pelajaran juga buat kita semua ya, bahwa dampak dari kejahatan anak itu memang nggak bisa instan, bisa langsung sembuh gitu. Jadi memang cukup disayangkan ketika ada tindak kejahatan seperti ini dan tindakan yang dilakukan oleh ibunya Laura yaitu Nikita Mirzani itu dianggap sudah paling benar dan sesuai ya gitu. Karena ini menyangkut masa depan seorang anak ya gitu, anak kecil gitu yang psikisnya pasti terguncang karena beberapa kejadian gitu ya.
Nah, ini ada yang komentar juga, kalau suka sama suka gimana ya, terus dibiarkan di luar sendirian selama 2 tahun. Wah, ini lagi. Jadi ya susah sih gitu ya. Orang tuanya itu sudah cukup perhatian sekali kepada anaknya ketika itu, tapi kenakalan dari remaja ini cukup membuat ibunya kewalahan sehingga terjadi huru-hara seperti inilah ya gitu. Maksudnya dia apa, katanya dibiarin di luar selama 2 tahun. Kamu tahu ceritanya nggak sih dari awal ya? Yang baru gabung emang agak susah dicerna ya, karena udah lumayan jauh nih, belibet nih, udah mulai belibet nih kasusnya gitu. Oke, next di update selanjutnya ada video tanggapan dari ahli juga. Berikut videonya. Rasman dan tim, kalau Anda dapat menantu yang sembarangan, tidak lagi melihat bibit bebek dan bobot, bagaimana rasanya? Kok sekarang kalian jadi macomblang sih? Kalian mendekat-dekatkan sesuatu yang sebetulnya tidak boleh terjadi. Iya juga ya, jadi macomblang kayak jatuhnya. Cinta monyet itu biasa, tapi mencari kekasih yang sejati, mencari pasangan hidup, itu pun harus dilihat bibit bobot dan bebet. Kalau bibit bobot dan bebetnya seperti itu, seperti FA, ya tentu kita harus pikirkan dampaknya jangka panjang. Belum jadi menantu saja sudah nyusahin, apalagi nanti kalau sudah jadi menantu. Kalian jangan menyerumuskan seseorang ya, terutama perempuan-perempuan zaman sekarang, khususnya Laura. Karena Laura dan Nikita Mirzani adalah contoh hidup yang ada di Indonesia saat ini. Jadi saya minta tolong ya, ini harus didengarkan para pengacara di dalam timnya Rasman. Tolong dan tolong, nggak usah jadi mak comblang. Oke? Jadilah yang terbaik. Jadilah orang yang menjadi panutan, inspirasi, dan teladan bagi semua orang. Bukan menjerumuskan kehidupan orang lain menjadi ke arah yang tidak baik. Cinta boleh terjadi, tapi bukankah cinta tidak selamanya harus bersatu? Perhatikan untuk anak-anakmu. Carilah pasangan hidup yang serasi, setara, sesuai. Tentunya lihatlah kembali bibit, bebek, dan bobot. Agar apa? Perkawinan langgeng. Buat apa terjadi perkawinan apabila 2-3 tahun bercerai? Karena dipaksakan, karena nafsu sesaat. Tidak apa-apa, saat ini mungkin tidak lagi virgin, tapi yang pasti orang virgin itu dilihat dari hatinya, bukan dari selaput darahnya. Oh wow. Oke? Salam sukses buat semua. Menyala ya Bu Emma ini. FA mau numpang hidup udah dibalas juga nih sama Bu Emma nih ya. Benar kayak gitu ya, menyala Bu Emma nih, sama nih, menyala Bu Emma ya, mewakili isi hati dan juga apa ya, pendapat seorang ibu lah ya gitu, kalau ada di posisi ibunya seperti apa gitu sih. Oke, next kita ada di updatean Bang Rasman nih, yang katanya kan ngapain jodoh-jodohin anak saya katanya gitu ya. Berikut videonya. Terus dibilang, kenapa nggak anak lu saja? Oh ini anak lu, kawinkan saja lu. Apa urusannya sama anak saya? Anak saya baik-baik, anak saya nggak ada yang berontak-berontak. Hah? Anak saya, jawab ngomong saya tempelin deh. Oh no. Salah guys. Apa nih captionnya? Makanya jangan ikut campur urusan anak orang. Kalau anak lo nggak mau diusik katanya. Ini fotonya di bawahnya ya. Kalau kami membantah ucapan ayah, kami akan mengalami kekerasan fisik atau ditempelin. Ya katanya. Bang Rasman kasar banget, gimana anaknya nggak nurut? Kalau dikit-dikit ngelawan omongan aja langsung ditempel. Kita ulas sedikit videonya. Terus dibilang, kenapa nggak anak lu saja? Oh ini anak lu, kawinkan saja lu. Apa urusannya sama anak saya? Anak saya baik-baik, anak saya nggak ada yang berontak-berontak. Hah? Anak saya, jawab ngomong saya tempelin deh. Apa nih? Benar, yakin Rasman menang. Oh ya. Kenapa sih ditimpalin lagi sih?
Komang menangis. Apa sih? Lihat saja, nanti saya jamin menang katanya. Iya, menanggung malu, menangis gak dibayar sama Fadel ketika jadi pengacaranya. Kan Pak Rasman suka sama Fadel, kata cocok nggak Fadel? Cocok nggak sih Fadel? Cocok nggak Fadel jadi menantunya, katanya. Wadidaw. Oke, ini video closing dari Nikita Mirzani untuk updatean kali ini ya. Berikut videonya. Dia memastikan bahwa si FA atau Fadel atau Pudel bakal masuk penjara. Berikut videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi nanti nggak lama, pokoknya paling lama 1 minggu ini selesai di penjara dia. Ya, abis itu gue mau cari 10 orang yang beruntung, 5 dari Instagram, 5 dari TikTok. Atau kalau dari Instagram nggak nemu, ya nggak terlalu parah banget, berarti 10 dari TikTok. Gue mau cari 10 orang yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia tulis di kolom komentar. Gitu. Ya coba aja kalian, gue pengen tahu. Pokoknya kali ini ketika gue ngelaporin orang, karena kalian nih kadang-kadang suka keterlalula alias keterlaluan gitu. Keterlaluannya tuh parah, ngebela orang yang kalian nggak pernah ketemu. Nih kalian tuh boleh bela, boleh banget bela, satu Indonesia boleh bela, asal kasusnya itu tentang kemanusiaan. Kemanusiaan tuh apa aja sih? Pencabulan anak di bawah umur. Sekarang kan ada tuh ustadz tuh yang dari pondok pesantren apa tuh yang CABULI